Assalamualaikum. Hai semua, balik lagi di channel aku, Halida Mawari. Kali ini aku ingin berbagi resep cara membuat kue nastar. Yuk ikutin terus tahapannya sampai akhir. Ini dia resepnya, silahkan di screenshot ya mam. Dia mam, bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat nastar. Di sini aku pakai 300 gram mentega, aku pakai merek Blue Band. Terserah merek apa aja. Lalu aku pakai 100 gram butter dan aku pakai 250 gram selai nanas. Aku pakai yang udah jadi ya mam. Nah di sini ada olesan kuning telur untuk di akhir nanti. Lalu 3 slice keju atau 50 gram keju parut, 4 butir kuning telur ayam, 4 sendok makan gula halus, 8 sendok makan tepung maizena, 10 sendok makan susu bubuk, aku pakai merek Denkau, 1 sendok teh vanili bubuk, dan 400 gram tepung terigu. Yang pertama kita siapkan wadah untuk mengaduk, karena aku tidak menggunakan mixer. Yang pertama kita masukkan 300 gram mentega dalam wadah. Lalu masukkan 100 gram butter, kita aduk perlahan. Ini aduknya nggak usah terlalu lama, sekitaran 2 menit aja, karena kalau terlalu lama diaduk tuh nanti adonannya bisa retak ya. Mentega dan butter tercampur, tadi aku sudah masukkan 4 butir kuning telur. Setelah itu kita masukkan 3 slice keju. Aku saranin kalian pakainya yang keju parut ya, itu 50 gram. Karena biasanya aku pakai yang keju parut. Mumpung ini kulkas adanya yang slice, jadi aku pakai yang slice, cuman rada ribet buat ngaduknya. Tapi nggak apa-apa, karena kalau keju itu bakal cair sendiri nanti pasti adonan, jadi nggak akan merusak adonan ya. Setelah itu, aku masukkan 10 sendok makan susu bubuk. Sedikit-sedikit kita ayak supaya tidak ada yang menggerinjil. Aduk sedikit pakai sendok. Masukkan lagi sisanya sampai habis. Kita aduk perlahan hingga tercampur. Setelah tercampur, kita masukkan 8 sendok makan tepung maizena. Sama seperti tadi, kita ayak sedikit demi sedikit. Aku pakai yang maizena aku ya mereknya.
Kita aduk perlahan lagi supaya tercampur. Setelah tercampur, kita masukkan 4 sendok makan gula halus. Ini opsional. Bila kalian tidak suka manis, bisa cuma dipakainya 2 sendok makan aja ya. Gula halus ini sering banget bergerinjil, jadi wajib banget kita ayak. Setelah itu ayak juga 1 sendok teh vanili bubuk. Kita aduk lagi hingga rata. Pelan-pelan aja ya aduknya. Setelah rata, lanjut kita kasih tepung terigu protein rendah. Aku kasihnya sedikit demi sedikit, sekitar 3 sendok sampai adonan habis. Kenapa kita kasih sedikit-sedikit? Karena biar kita tahu teksturnya yang pas untuk kita bentuk nanti. Kita masukkan lagi 3 sendok lagi tepung terigunya. Aduk lagi. Dan masukkan hingga terigu habis. Nah, ini adonannya udah kayak berat gitu ya, udah keras, jadi udah bisa kita bentuk. Di sini udah aku siapin loyang untuk memanggang, udah aku alasin kertas roti supaya nggak lengket. Dan kalau kalian nggak punya, bisa diolesin mentega sedikit. Lalu ini adonannya udah aku timbang ya, beberapa aku timbangnya 15 gram, tapi bagusnya itu idealnya 8 atau 10 gram aja nimbangnya. Itu ada olesannya, terdiri dari 2 sendok makan madu, 1 sendok makan minyak sayur, dan 2 kuning telur. Dan selainya udah aku bulat-bulat kecil-kecil, jadi biar gampang buat dimasukin ke adonannya gitu loh. Nah, kita bentuk agak ke dalam buat tempat selainya. Terus tutup adonan. Baru deh kita gulung-gulung, kita buletin. Buat yang nggak punya timbangan, sesuai selera ya bulet-buletinnya. Karena kan nanti langsung dimakan. Kecuali untuk dijual. Kalau buat dijual tuh wajib banget ditimbang, karena kalau ditimbang itu membuat bentuknya itu sama rata gitu. Kita lakukan seperti yang tadi. Emang buat nasarnya itu agak rumit, tapi kalau udah jadi enak banget, apalagi kalau ditemenin sama kopi kan, sama teh gitu. Nah, lanjut lagi nih, kita bentuk kayak tadi. Dan butiran si selainya juga sesuaiin sama adonan ya. Kalau misalnya nimbangnya agak berat, selainya juga agak banyak. Kalau misalnya nimbangnya cuma 10 gram atau 8 gram, bisa agak kecil-kecil, karena biar si selainya itu nggak keluar-keluar nanti pas dipanggang. Jadi selainya harus ada di dalam adonannya gitu.
Ini sebelumnya aku udah cuci tangan bersih ya, karena kalau pakai plastik itu agak ribet dan adonannya tuh lengket di plastik, walaupun udah kita kasih minyak tetap lengket. Jadi tangan kosong aja tapi cuci yang bersih gitu sebelum kita membuat nastar ini. Setelah semua bahan udah kita bulat-bulatkan, kita masukkan oven, kita panggang di suhu 120 derajat dan pakai panas yang atas bawah. Waktunya itu 15 menit. Setelah 15 menit kita angkat, lalu kita oleskan kuning telur yang tadi. Ini aku bikinnya jumbo biar kayak nastar gitu ya. Belibet banget sih ngomongnya, biar kayak yang dijual-jualan gitu, rada-rada gepeng gitu. Nah, kita masukkan kembali ke oven selama 15 menit, suhu yang sama 120. Tada, dia sudah matang, siap kita angkat. Ini dia udah jadi penampakannya, besar-besar, tapi lihat deh, ini tuh mantep banget nih, cocok banget buat ngopi-ngopi cantik, buat ngeteh gitu kalau hujan-hujan. Ini tuh cocok banget tuh, renyah lagi tuh, renyah kan. Gak usah dilihat-lihat bentuknya ya mam, rasanya tuh mantap deh, wajib dicoba di rumah. Sekian video dari aku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching.